Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum as-sahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul khusra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Musolatul Iman beserta jajaran pengurusnya, yang sangat saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga besar Musolatul Iman, keluarga besar RT 01 tercinta, Bapak Ibu Saudara, remaja putra dan putri, anak-anak kita semuanya yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah. Di antara yang harus senantiasa kita syukuri adalah ketika iman dan Islam masih berada bersemayam dalam dada kita, dalam qalbu kita. Karena ini sangat penting saat nanti kita dipanggil oleh Allah dan keadaan ini masih tetap ada dalam qalbu kita, dalam hati kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Tema penutup pada malam hari ini, saya ingin sedikit menyampaikan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu disebut juga dengan Bapak Tauhid. Saat beliau mencari Tuhannya, yang pertama beliau lihat adalah sang bintang. Ternyata bintang sirna. Oh, berarti kalau begitu bukan Tuhan. Dilihat lagi yang lebih besar, yaitu rembulan. Mungkin ini. Ternyata sirna juga. Muncullah di pagi hari sang matahari yang sinarnya lebih cerah, namun tenggelam juga. Ini berarti semuanya bukan Tuhan. Akhirnya berarti yang menciptakan bintang, yang menciptakan rembulan, yang menciptakan matahari, itulah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap dalam kalbunya, tauhid bersemayam dalam kalbunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya. Dan untuk memperjuangkan nilai-nilai tauhid itu, beliau berjuang dengan segenap jiwa raganya. Saat itu kaumnya marah besar. Raja yang sangat bengis, Raja Namrud, langsung mengumpulkan kaumnya, mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pasrah, tidak gentar. Dan apa yang dia baca, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitulah yang terkandung dalam hadis yang sahih. Api tidak terasa panas di bakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan beliau selamat. Saya ingin sampaikan bahwasanya nilai-nilai tauhid itu harus tertanam dalam kalbu kita dan kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Allah, 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 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan saat nanti kita dipanggil oleh Allah dan kita masih tetap dengan kalimat ini, insya Allah kita semuanya meninggal wafat dalam keadaan husnul khotimah. Setelah kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim adalah satu bapak tauhid kita, maka Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang digelari dengan Khalilullah. Maka untuk kita mendapatkan informasi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini digelari dengan Khalilullah, saya akan berangkat dari sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-125. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia muhsin, maksudnya adalah orang yang berbuat kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Inilah sandaran dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah yang kemudian digelari dengan Khalilullah. Kemudian apa yang melatar belakangi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu digelari Khalilullah? Saya mengambil satu pendapat dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah ulama dari Banten yang saat itu pernah menjadi imam di Masjidil Haram, sekaligus ulama panutan kita di Nusantara dan dunia. Jadi tidak hanya di Nusantara, tapi di dunia. Itulah ulama kita yang wajib kita syukuri dan kita banggakan, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan konon dari berbagai artikel yang ditulis sampai dengan saat ini beliau itu jasadnya masih utuh. Beliau pernah menulis begini dalam kitab Masalihul Ibad. Nabi Ibrahim tidak akan makan sore dan makan pagi kecuali bersama tamu. Bahkan Nabi Ibrahim menempuh perjalanan sejauh 1 mil atau 2 mil sekedar untuk mencari orang untuk menemani makan. Itu latar belakang Nabi Ibrahim AS digelari dengan Khalilullah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Artinya apa? Beliau seorang nabi yang sangat dermawan, yang sangat memikirkan saudaranya, yang sangat memikirkan temannya, yang sangat memikirkan sahabatnya, yang sangat memikirkan tamunya, bahkan untuk sekedar makan saja. Beliau mencari sahabatnya, mencari temannya, ayo temani saya makan pagi, ayo temani saya makan sore, ada tamu dijamu. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah Islam. Kalau kita sholat menegakkan dengan tauhid itu melangit, namun itu masih hablum minallah. Kita perlu hablum minan nas, menghubungi kita. Tengok tetangga kita, tengok saudara kita, ajak sahabat-sahabat kita untuk apa? Makan bersama dengan kebutuhan kita. Karena kami bersyukur selaku pengurus RT 01 melihat di mana di lingkungan kita masih kuyup rukun. Biasanya nanti di bulan suci Ramadan ini ada acara buka bersama di Bukit 1, di Bukit 2, Bukit 3, Bukit 4, Bukit 5, Bukit 6. Harapannya bisa seperti itu. Semoga kita semuanya punya kesempatan untuk bisa dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Saya ulangi, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Artinya apa? Dicintai oleh Allah. Dekat dengan surga, surga merindukannya. Dekat dengan manusia, karena dia bisa bersikap baik, dermawan, orang akan tumbuh rasa cinta. Kemudian jauh dari neraka, dijauhkan dari neraka. Karena memang dalam sebuah hadis dinyatakan, lindungilah dari diri kita walaupun ibaratnya dengan sepotong kurma. Ketika ada keikhlasan, sebenarnya tidak ada alasan untuk kita semuanya tidak bisa bersikap dermawan, bisa dengan perkataan yang baik atau apapun yang kita punya. Karena dalam sebuah hadis dinyatakan walaupun hanya dengan sepotong kurma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kepada kita semuanya, menggerakkan hati kita, jiwa raga kita untuk bisa menjadi insan yang dermawan, mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga tentu saja rekam jejak dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, insan yang paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan.
ketika malaikat Jibril mendatanginya, dan malaikat Jibril mendatanginya setiap malam bulan Ramadan, dan malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu menemui Nabi Muhammad, itu dermawannya seperti angin yang berhembus. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itulah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Itulah pemimpin kita, bapak ibu kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa istiqomah beribadah di bulan suci Ramadan ini, dan semoga lahir dalam perut kita menjadi insan yang dermawan, sehingga insan yang dermawan itu akan dekat dengan Allah, akan dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bersamakan dalam kebaikan dan ketakwaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.